Gitu loh. masalahnya nih yang saya sering, kalau misalnya kan pelaku kan udah mendesain nih untuk mengamankan dirinya dia dong pastinya, karena dia kan sudah mau melakukan, dia sudah tahu, dia sudah punya niat untuk melakukan tindak pelecehan itu. Tapi korban kan mana tahu bang dia akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi itu tadi pembuktian, kalau tadi abang bilang kan dia udah oke, ini sulit dibuktikan karena tempatnya apa segala macam. Jadi untuk korban tuh gimana kita mencari celahnya Untuk gitu. korban tentu apa yang dilakukan oleh pelaku kan? Betul nggak? Iya, iya. Iya. Sewaktu dia melakukan katakanlah meraba atau memegang sesuatu, terjadi dong. Karena itu kan si korban tidak ada. Di dalam benak korban sepanjang misalnya di tempat itu mau ngapain? Misalnya dia mau ngajak apa sih sebenarnya awalnya? Pasti kan awalnya kan kadang ngajak makan lah, nonton lah, apalah. Nah, itu kan hanya sebagai jembatan untuk membungkus kejahatan dia. Iya, iya. Gitu loh. Tiket pintu masuknya dia ya. Bener nggak nonton sampai habis atau ada sesuatu? Ada. Ya kan? Bener nggak setelah makan tuh ngapain? Iya. Gitu loh. Waktu dia mengajak pada niat awal itu ya memang benar. Baru kita lihat ada tidak. Lagi-lagi lihatlah apakah perbuatan dan keadaan tadi dikehendaki oleh si korban atau tidak. Sepanjang itu bukan perbuatan yang dikehendaki oleh si korban, ya lu masuk. Walaupun Dalam sulit makna- dibuktikan ya, misalnya kan nggak ada CCTV itu ini. Ya itu yang tadi dia lihat, makanya perlu dukungan-dukungan dari alat bukti yang lain. Apakah ada trauma? Mungkin nanti ada alat bukti yang trauma yang lain. Oke. Ada persesuaian. Iya. Ini kenapa nih orang ini ngajak segini, jamnya masih patut atau tidak untuk di kampus? Kenapa tempatnya di sini? Ngapain juga? Nah, ini siapa yang ngeremot dan mengendalikan ini? Tentu si si pelaku yang dominan tadi untuk menutupi itu kan kita ketahuan. Iya. Kenapa harus di sini? Kalau hanya untuk kamu mau ngajak makan, kalau mau ngajak ngobrol, gitu loh. Iya. Nah, ini yang ingin juga saya tanyakan ke Bang Hamzah terkait tadi ada trauma ya, maksudnya disinggung trauma sama Bang Azmi. Gimana sih kondisi korban sekarang, Bang? Korban saat ini trauma berat. Trauma Bahkan berat itu seperti apa gambarannya? dia Sampai itu- ke tenaga ahli bantuan kah? Iya, dia sering ke psikiater sekarang kan. Psikiater rumah sakit di Bandung. Dan dari April sampai sekarang nih Bang, udah lebih dari 5 kali Oke. korban menyatakan diri ingin bunuh diri Oh ya? Wow. ke saya. Karena dia merasa itu tadi Mbak. Bahaya loh, itu keluarganya kan nggak tahu, belum Iya, tahu kan keluarganya masalahnya. belum tahu. Karena dia ini gini, merasa kasusnya ini kasus sepele. Tapi menurut korban ini hal yang berat. Atau ada janji nggak sih, jangan-jangan ada komitmen yang belum Yang tidak terselesai? ditepati. Iya. Iya. Kita kan sebagai advokat sering lah Iya. berpikir sih. Kok- Itu tidak ada Bang. Kok terlalu berat gitu? Apakah janji dari si katakanlah Iya. pelaku ingin punya komitmen yang lebih jauh? Iya. Enggak, Katakanlah mau ke jenjang pernikahan Pernikahan dan atau segala segala macam. Terus akhirnya dia menolak karena akhirnya tidak sesuai dan itu akhirnya melukai karena Seperti sudah yang janji. biasa Iya, terjadi. sudah janji di depan keluarga bahwa inilah Enggak, pasangan. kalau- Sudah sampai ke sana atau tidak gitu loh. Kalau itu kalau menurut saya Kok sih sampai enggak. mau percobaan bunuh diri 5 kali kan? Nah, kenapa itu bisa dibantah? Karena saat ini korban ini kan ada calonnya, ada pasangannya. Oh. Tapi dia udah ada pasangannya. Tapi udah ada sekarang. pasangan. Pasangannya Semua- udah tahu belum kejadiannya? Tahu. Bahkan saya lebih dulu kenal pasangannya daripada korban. Oke. Dan kenapa nunjuk saya sebagai kuasa hukum supaya ini memang berjalan di tracknya ya. Iya. Oke. Dan pelaku ini bisa dihukum. Karena kan sampai saat ini korban ini ke rumah sakit, terus ada ke Yayasan Jari di Bandung, didampingi psikolog, dan bahkan kita di tim hukum juga sudah mengajukan permohonan ke LPSK. Oke. Karena dengan melihat korban udah berkali-kali menyatakan ingin bunuh diri, kita kan khawatir juga. Dan lembaga yang kredibel untuk mendampingi korban-korban TPKS, yaitu pendampingan psikolog yang menempel itu hanya di LPSK kan. Betul. LPSK itu bisa menyediakan tempat dan psikolog yang menempel supaya korban ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Dan korban ini trauma wajar karena kalau menurut dia hal ini orang banyak ya menganggap hal ini hal sepele. Tapi menurut korban ini Iya. hal yang Ma- sangat besar. Kenapa sih nggak coba antara lawyer to lawyer? Kan Iya. kita anggap tadi ya Benar. Kak Maria ya, artinya
bagaimana segera bisa memulihkan, betul nggak? Iya. Rasa tadi kan poinnya sebenarnya di situ, Iya. mendudukkan para pihak untuk duduk bareng atau lawyer to lawyer dulu, sehingga ini selesai kan, bisa belajar keduanya, mengambil hikmah atas peristiwa Peristiwa ini, karena kedua-duanya juga sudah dewasa nih Bang Hamzah gitu loh. Korban itu tidak menginginkan, Pak. Dia tetap menginginkan ini dibawa ke ranah hukum, dibuat laporan polisi, dan saat laporan polisi kita bikin rilis saja tidak tayang-tayang juga, dia juga ngangkep sampai nanya ke saya, apa wartawan nganggep kasus saya nih kasus biasa kali Bang ya? Jadi nggak ditayangkan. Tapi Bang Hamzah juga sebagai lawyer harus bisa kasih edukasi hukum kepada Iya. klien, Iya. gitu loh. Kan ini loh keadaannya, ini begini loh, betul nggak? Saya Ini juga. bukan mau saya bisa merasakan juga ya Iya, apa benar, yang dirasakan benar. korban. Tapi Bang Hamzah jangan dia berpikir dengan alat pikir dia sendiri juga kan, gitu loh. Coba berikan pandangan yang menurut saya yang secara seimbang, gitu loh. Jadi gini, saya ketika dapat kuasa kan saya mencoba tuh Pak, supaya lawyer dengan lawyer. Tapi ketika cara komunikasi yang kurang tepat dan korban mengetahui, Bang kita bikin laporan aja. Ya mau nggak mau kita bikin laporan. Sebagaimana kita tahu kalau TPKS kan tidak ada ranah untuk bermediasi. Ketika memang udah terpenuhi semua akan jalan. Dan itu juga maunya korban. Lalu Pelaku itu supaya dihukum. Ya undang-undang memang ngatur gitu, tapi kan mau nggak mau kita Iya, harus kita juga masih melihat sebagai fleksibel lah. manusia Iya, kan, iya, gitu loh. iya, iya. Jangan mengebatasan itu kan. Gitu. apakah memang korban ini sempat ditawari pelaku uang tutup mulut kah? Atau pelaku ini memang sempat ngasih kayak gitu selain ancaman ya? Enggak, Jadi kita dia- damai aja atau mungkin bahasanya awalnya mulai ada kayak gitu baru pengancaman kayak kalau misalnya kamu laporin saya laporin juga pencemaran nama baik. Ada apa lagi nih yang membuat Enggak. sepertinya pelaku ini super power gitu? Itu yang belum kita dapatkan. Tapi Uang kalau tutup mulut ada nggak? korban itu pernah meminta biaya pengobatan karena dia mengalami trauma kan tiap Oh, bulan harus ke oke. psikiater, konsumsi obat, bahkan setelah buat laporan ditambah parah dan konsumsinya tambah ini lagi tambah banyak lagi. Jadi dia pernah menulis ketika internal ya. Tapi yang ditawarkan korban menurut dia bukan korban langsung ke pelaku melalui pihak instansi itu tidak signifikan lah. Dan bukan itu maunya dia. Kayaknya benar tadi mau dia benar kata Mbak Maria kalau pelaku ini sejak awal gentleman, ya gue hilaf, gue salah, minta maaf. Mungkin clear kali. Tapi karena dia tidak mau mengakui itu, korban jadi merasa tambah trauma sampai Tambah ya, gregetan juga kali tambah ya. gregetan juga mungkin. Nggak tahu itu merasa. perempuan tuh. Ya, mari saya izin jelaskan. Tadi ada ditawarkan. Orang yang menawarkan itu legal standingnya apa? Bukan instansi. Ketika di instansi kan mungkin pihak instansi sebelum lagi proses ini berjalan maunya apa? Mungkin dia Enggak membuat- menyebut enggak kalau tadi kan ada nilai tuh karena saya akan ada perobatan harus ke psikolog, Iya, psikiater. dia nyebut begitu. Dia itu siapa? Dia Nggak, instansi. Korban. korban ini bilang ada pengeluaran tambahan kan karena ada peristiwa ini. Jadi korban menyebutkan nominal. Nominal belum sampai situ. Jadi mungkin instansi saat itu saya belum masuk ke situ. Instansi itu mencoba untuk menjembatani lah antara korban Ini dengan pelaku. instansi kampus. Kampus. Instansi itu TPKS-nya atau Itu eksekutifnya. Eksekutif dalam hal ini pimpinan kampusnya. kayaknya TPKS-nya mungkin.